Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Gabrieldi, nomor NPM 243510097. Saya sini akan membaca bab 3, yaitu The Art of Styling Modern CSS Layout. Yang pertama, The Box Model Mechanic. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak. Di mata browser, setiap elemen HTML mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai The Box Model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah, di tengah-tengahnya ada content area, yaitu rumah itu sendiri, tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan yaitu rumah itu sendiri, tempat teks atau tempat tinggal, oleh properti width dan height yang kamu ditetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah dan mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya, tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini. Segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dan dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Seperti padding, kita bertemu dengan border yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding dan margin, dan ia adalah satu-satunya dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual grafis. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang terus mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, atau fungsional seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjadi kesan minimalis. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen yang agar tidak saling bertumpu atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun ada satu masalah besar dalam model standar CSS yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 100px lalu menambahkan padding 20px dan border 5px, lebar total elemen akan membengkak menjadi 150px. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi, jika kamu set width 100px, lebar totalnya akan tetap 100px, dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern ini, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan preset global atau box sizing border box. Di baris pertama kode mereka, ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif, sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini, membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kamu harus terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen, sehingga sebagai arsitek web,
Tugas pertamamu adalah membuat proyek baru adalah memastikan model kotak ini diatur dengan benar agar fondasi bangunanmu kokoh. Yang kedua, CSS spesifikasi dan CSS. Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilannya tidak berubah sama sekali padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade berarti air terjun, berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut spesifikasi. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya, dan semakin besar kemungkinannya untuk menang. Sistem skor spesifitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor. Di tingkat terendah adalah elemen selektor yang bernilai 1 poin. Di tingkat selanjutnya adalah kelas selektor, atribut selektor, dan periode kelas yang bernilai 10 poin. Jauh di atasnya adalah ID selektor yang memiliki kekuatan setara 100 poin, dan yang paling kuat ini sering disebut sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style yang bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan diaplikasikan ke dalam elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector atau styling. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya, jika kamu mewarnai tombol dengan submit BTN, kamu tidak akan bisa mengubah warna menjadi biru hanya dengan kelas blue BTN karena 100 poin. Selalu mengalahkan 10 poin. Ini menciptakan kode yang kaku atau rigid dan dipelihara unmaintainable, memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitas. Oleh karena itu, standar industri ini sangat menyarankan untuk selalu menggunakan kelas untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor link. Ada satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa, adalah importan. Menambahkan importan di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan importan dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan importan lain dengan spesifitas yang lebih tinggi yang memicu lingkaran setan perang nuklir dalam kodemu. Gunakan importan hanya dalam keadaan darurat absolut. Misalnya, saat harus menimpa gaya bawaan dari library ke pihak segitiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance. Beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks, seperti color, font family, line height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun, properti yang berhubungan dengan kotak umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari proses penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit atau membatalkan dengan inisial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry dan efisien. Kesimpulannya, spesifikitas atau bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifitas serendah dan sedatar mungkin. Hindari membuat selektor yang terlalu bersarang seperti header, nav, list, atau item A. Karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan langsung membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Yang ketiga yaitu Flexbox, sistem penguasaan satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa, yang
melibatkan penyalahgunaan seperti float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris atau satu kolom, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep ini Flexbox adalah flex container dan flex item. Dengan memberikan display flex pada kontainer, anak-anak otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan oleh sepenuhnya oleh induk. Ini seperti seorang instruktur yoga yang bisa mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dan dari kiri ke kanan, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis. Sementara itu, properti align item digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction column saat ini terjadi. Main axis berubah menjadi vertikal sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh dan menyusut, mengisi ruang yang tersedia seperti flex grow, flex rings, dan flex basis, memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya, kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang, memenuhi sisa ruang kosong tanpa Flexbox. Melakukan hal ini membutuhkan perhitungan presentasi manual yang sangat rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sesuai dengan properti yang kamu inginkan, membuat layout secara terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical centering dengan mudah, sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS bertahun-tahun. Cukup dengan 3 baris kode, kamu bisa menempatkan elemen apapun tepat di tengah-tengah induknya, tidak peduli beberapa ukuran elemen tersebut. Ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Flexbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML menggunakan property order, yang sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampilan di HP mungkin berbeda dengan desktop. Namun, penting untuk diingat bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ini didesain untuk komponen skala kecil untuk menengah seperti navbar, card, form control, dan daftar media. Ketika kamu mencoba membangun tata letak halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksa kita untuk